Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa menggambarkan kepada kita beberapa hal yang kalau kita cermati ini akan membuat kita benar-benar jatuh hati kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun dalam kesempatan yang singkat ini, saya hanya ingin mengutip beberapa hal saja yang disampaikan oleh Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa ini. Yang pertama berkenaan dengan kamaliyah khalqiyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berkenaan dengan sempurnanya fisik Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena biasanya tabiat manusia normal itu akan tertarik kalau melihat sesuatu yang nampak, fisik yang indah, fisik yang sempurna. Nah, ini didapati pada diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada banyak hal diceritakan oleh Qadhi Iyad dalam kitabnya ini berkenaan dengan indah, menawan rupawannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun paling tidak cukuplah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan dengan begitu rupawannya, begitu indahnya fisik Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu. Abu Hurairah menyampaikan mara'aitu syai'an ahsana min Rasulillah SAW. Kata Abu Hurairah, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada fisik rupa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Seolah-olah matahari itu berjalan mengitari wajahnya. Saking rupawannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fa idza dhahika yatala'la'u fi judurihi. Kata Abu Hurairah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad, bila mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tersenyum, maka ada kilauan cahaya dari sela-sela giginya. Ini diantara kabar terkait dengan begitu menawannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, para bapak ibu jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan kamaliyah khuluqiyah, kesempurnaan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena memang tabiatnya biasanya kita sebagai manusia itu akan tertawan, akan tertarik juga dengan akhlak kepribadian, budi pekerti seseorang. Berkenaan dengan budi pekerti akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari bagaimana indahnya, bagaimana menawannya akhlak Rasulullah SAW. Bukankah kita juga pernah mendengar bahkan sebelum Muhammad bin Abdullah ini diangkat sebagai nabi, beliau telah populer dengan gelarnya Al-Amin karena beliau benar-benar terpercaya di kalangan kaum Quraisy waktu itu. Bahkan kalau kita menelaah kembali, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah, maka ada pesan penting yang disampaikan kepada sahabatnya yang masih tertinggal di Mekah kala itu, berkenaan dengan begitu orang ini benar-benar terpercaya. Yakni apa? Pesan untuk mengembalikan titipan orang-orang Quraisy kepada Muhammad SAW ini. Artinya apa? Artinya hadirin rahimakumullah, meskipun di satu sisi ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini tidak disukai oleh orang-orang jahiliyah waktu itu, bahkan ditentang, namun dari aspek kepribadian, keterpercayaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini masih menjadi poin tersendiri pada diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cukuplah untuk menggambarkan betapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini memiliki akhlak yang sempurna. Adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau Muhammad di atas akhlak yang agung. Artinya apa? Para hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan penghargaan sekaligus informasi bagi kita
bahwa pada diri Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekedar ada akhlak mulia, akhlak terpuji, tetapi kata Allah, la'ala khuluqin azim, sungguh engkau ini Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Kemudian ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pun menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Al-Quran. Ini pun menegaskan kepada kita betapa mulianya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin melihat bagaimana Al-Quran dijalankan, baik itu dalam aspek pribadi, dalam aspek sosial kemasyarakatan, maka lihatlah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak jamaah rahimakumullah, ini berkaitan dengan kamal khuluqiyah, kesempurnaan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau kita menelaah lebih jauh lagi, siapapun akan semakin jatuh cinta kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa berkenaan dengan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bukan hanya manusia yang memuji, yang menghormati, yang mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla sendiri pun yang memberikan penghormatan luar biasa kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya hadirin rahimakumullah? Di antaranya kalau kita menelaah, membaca lembar demi lembar, ayat demi ayat di dalam Al-Quran, kitab pedoman kita, maka manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nabi-nabi yang lain, biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil namanya langsung. Contoh misalkan, ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Daud, maka Allah berfirman, ya Daudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Kata Allah, hei Daud, inna ja'alnaka, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah fil ard, di muka bumi. Disebut namanya langsung Daud. Atau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Yahya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya ambillah kitab ini dengan kuat. Dipanggil, disebut namanya. Tapi hadirin rahimakumullah, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kekasihnya, memanggil orang kesayangannya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, tidak pernah sekalipun dipanggil namanya langsung. Bukankah kita pernah menelaah Al-Quran surah Tahrim, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak menyebut namanya. Yang disebut ya ayyuhan nabiyyu, hei nabi. Maksudnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau di dalam surah yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya dengan julukan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Intinya tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia agung ini dengan sebutan namanya langsung. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah sendiri memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus juga memberikan pelajaran kepada kita umatnya untuk benar-benar memuliakan, mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ketika kita menyebut asmanya, maka jangan langsung menyebut Muhammad, tetapi panggillah dengan gelar-gelar kehormatan. Misalkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dipanggil langsung Muhammad, Muhammad, atau diawali dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita sesama kita pun kalau kita memanggil orang atasan kita, bos kita, atau siapapun itu yang levelnya lebih tinggi, biasanya kita tidak berani, sungkan kalau memanggil namanya langsung. Biasanya paling tidak menyebut Bapak, yang terhormat, yang kami hormati dan sebagainya. Ini di antara kita sesama manusia.
Apalagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manusia agung yang juga dihormati, diagungkan oleh Allah Al-Khaliq itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, yang keempat, yang harusnya kita semakin jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah, sungguh kami telah memberikan karunia, anugerah kepada orang-orang yang beriman. Iz ba'atsa fihim, ketika kami mengutus di antara mereka rasulah, seorang rasul. Jadi kalau kita menelaah ayat ini, kita harus benar-benar jatuh cinta kepada Kanjeng Rasulullah SAW, sekaligus bersyukur bahwa diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan seabrek kesempurnaannya itu bagi kita orang yang beriman adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, para hadirin rahimakumullah, dianggap sebagai sebuah karunia. Kita saja kalau melakukan perjalanan di muka bumi ini, kemudian tersesat, tiba-tiba ada orang yang menunjukkan jalan yang benar, kita benar-benar bersyukur, kita benar-benar berbahagia. Ada orang yang sudi untuk menunjukkan mana jalan yang benar. Kita saja di dunia ketika sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba kemudian mati lampu, HP mati dan sebagainya, tiba-tiba ada orang yang menolong untuk melanjutkan perjalanan kita ke tempat tujuan. Kita benar-benar bersyukur dan menganggap itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi ini? Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia bukan hanya untuk menunjukkan jalan di muka bumi, tetapi untuk menunjukkan jalan yang akan membawa kita selamat tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada kita, umat manusia, bukan hanya untuk memberikan kebahagiaan di dunia, tetapi juga memberikan petunjuk untuk supaya kita bisa menggapai kebahagiaan bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Makanya kata Allah, laqad manallahu 'alal mu'minina, sungguh kami telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Iz ba'atsa fihim rasula, manakala Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Hadirin rahimakumullah, paling tidak 4 hal ini yang membuat kita benar-benar jatuh cinta, menanamkan kecintaan luar biasa kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun tidak heran kalau kita melihat betapa kecintaan yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekedar cinta biasa, tetapi cinta yang sepenuhnya, cinta tak bertepi kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencintai Kanjeng Nabi melebihi cintanya kepada dirinya pribadi. Kita mungkin perlu belajar kepada apa yang dilakukan oleh Zaid bin Dasinah, seorang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pedang sudah siap untuk menebasnya, kemudian Abu Sufyan memberikan pilihan, sukakah engkau andai pada saat ini posisimu digantikan oleh Muhammad bin Abdullah yang sekarang sedang berada di rumahnya untuk menggantikan tebasan pedang itu? Namun apa jawaban sahabat yang mulia ini? Jawabannya adalah, andai saja sekarang Muhammad Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya tertusuk duri, itu lebih aku tangisi daripada aku ditebas pedang. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kecintaan sahabat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian Abu Sufyan berkata, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan, belum pernah aku melihat seseorang mencintai seseorang seperti cintanya para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Menunjukkan betapa kecintaan para sahabat itu tak tertandingi dengan kecintaan siapapun kepada siapapun ataupun kepada apapun. Bahkan kalau kita menelaah, hadirin rahimakumullah, cintanya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cinta yang produktif, cinta yang berbuah ketaatan,
benar-benar taat kepada Kanjeng Rasulullah, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keteladanan mereka, ketaatan mereka bukan hanya berhenti pada perkara-perkara wajib, bukan hanya perkara-perkara sunnah, bahkan kita bisa mencermati di antara para sahabat benar-benar cinta gila kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara yang mubah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mereka ikuti. Di antara contohnya adalah apa yang terjadi pada Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Orang ini benar-benar cinta gila kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai segala hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu bukan cakupan syariah, dia ikuti. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini. Ketika melewati sebuah pohon, dia senantiasa merunduk. Kemudian ditanya, kenapa engkau Ibnu Umar melakukan hal tersebut? Aku melakukannya hanya gara-gara aku pun pernah melihat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merunduk ketika melewati pohon ini. Padahal kalau kita cermati, boleh jadi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merunduk ketika melewati pohon ini karena memang tubuhnya tinggi dibandingkan dengan Abdullah ibnu Umar yang kala itu masih kecil. Namun saking cintanya kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abdullah ibnu Umar pun mengikutinya. Demikian pula apa yang ditunjukkan oleh bapaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau ketika berhadapan dengan Hajar Aswad, batu hitam itu, maka Umar bin Khattab berkata, hei batu, engkau ini hanya seonggok batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Andai saja aku tidak pernah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, andai saja aku tidak pernah melihat Kanjeng Nabi Muhammad menciummu, tak sudi aku untuk menciummu. Maka Umar bin Khattab pun menciumnya hanya gara-gara dia pernah melihat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad itu. Para bapak, ibu hadirin rahimakumullah. Maka ini diantara gambaran bagaimana cinta yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus juga harusnya ini memberikan pelajaran kepada kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintainya. Bukankah Kanjeng Rasulullah juga pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah, tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia menjadikan aku lebih ia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, dan daripada semua manusia. Artinya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kecintaan kepada Rasulullah merupakan salah satu asas keimanan kita. Tidaklah sempurna keimanan kita kalau kita malah lebih mencintai yang lain dibandingkan dengan cinta kita kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, tentu ada pertanyaan. Sebetulnya wujud konkret kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa? Maka wujud konkretnya tiada lain tiada bukan melainkan wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apapun yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian ambillah, dan apapun yang dicegah oleh Rasul maka tinggalkanlah. Artinya apa? Iqtida bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani sirah, meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan keteladanan sepenuhnya, memberikan sikap pasrah kita kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segenap aspek kehidupan. Bukankah kita pernah mendengar ada ungkapan mengatakan man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa mencintai sesuatu maka dia akan menjadi budaknya, akan diperbudak oleh sesuatu yang dicintainya. Demikian pula ketika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang cintanya benar, maka kita harus rela untuk diperbudak dalam tanda kutip, mengikuti semua apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, maka cinta kita akan berbuah. Kita bersama Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya. Karena kata Rasulullah, cinta itu akan membuat siapapun yang dicintainya akan bersamanya. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah. Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian kiranya ceramah singkat kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua, motivasi bagi kita untuk benar-benar cinta kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta yang berbuah kepada ketaatan yang luar biasa atas apa yang dibawa oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.